metode penelitian dari beberapa metode, yang mana diantaranya ada prototyping, waterfall, spiral, B-model, dan extreme programming. Saya akan menjelaskan pengertian metode, tahapan metode, kelebihan metode, kekurangan metode, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang metode prototyping. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem ini akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping, begitu pula dengan penggunaannya. Ini adalah contoh gambar dari metode prototyping. Adapun tahapan-tahapan dari metode tersebut diantaranya 1. Pengumpulan kebutuhan. Klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software, mengidentifikasi kebutuhan dan sistem yang dibuat. Yang kedua, membangun prototipe atau prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus penyajian kepada pelanggan. Contoh, membuat input dan format output. Yang ketiga, ada evaluasi prototyping. Tahap ini dilakukan oleh klien, apakah prototipe yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak sesuai, prototyping akan direvisi dengan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Yang keempat yaitu mengkodekan sistem. Di tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima ada penguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian lakukan dengan black box, white box, pengajian arsitektur, basis pad, dan lain-lain. Yang keenam yaitu evaluasi sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Software yang telah diuji dan diterima klien siap digunakan. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan prototyping. Kelebihan yang pertama yaitu pelanggan ikut mengembangkan sistem yang akan dimudahkan pengembang untuk mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Kekurangannya, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Kelebihan kedua, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kekurangannya, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Kelebihan ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Kekurangannya, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan di setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang berikutnya ada metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan sesuai mulai dari atas hingga ke bawah, dan inilah contoh dari metode waterfall. Ada beberapa tahapan yang diantaranya ada analisis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Yang kedua ada desain. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap rekrutmen, analisis selanjutnya ke analisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan menjadi desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga ada implementation. Tahap implementation ini merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan ke dalam tahap berikutnya. Yang keempat ada testing. Setelah seluruh unit atau model yang dikembangkan dan diuji ke tahap implementasi,
selanjutnya diintegrasikan ke dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem ke seluruh untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Yang kelima adalah maintenance. Pada tahap terakhir ini adalah metode waterfall, perangkat lunak yang sudah dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari waterfall. Kelebihan pertama, memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga support. Kekurangannya, proses yang dilakukan cenderung lebih panjang dan juga lama. Kelebihan kedua, setiap proses memiliki spesifikasi sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran. Kekurangannya, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat ditumpang tindih. Kekurangannya, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Berikutnya adalah metode spiral. Spiral model atau model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi model air terjun dan model iteratif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model, proses, dan proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Ini adalah gambar metode spiral. Yang berikutnya adalah tahapan metode spiral. Pada fase planning, aktivitas yang dilakukan ini termasuk memperkirakan biaya, jadwal, dan sumber daya untuk iterasi. Ini juga melibatkan pemahaman persyaratan sistem untuk berkomunikasi berkelanjutan antara analisis sistem dan pelanggan. Yang fase kedua yaitu risk analysis. Aktivitas yang dilakukan yaitu identifikasi potensi risiko dilakukan saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Fase yang ketiga yaitu engineering. Aktivitas ini termasuk pengujian, pengkodekan, dan penerapan perangkat lunak di situs pelanggan. Yang terakhir ada fase evaluation. Aktivitas evaluasi perangkat lunak oleh pelanggan juga termasuk mengidentifikasi dan memantau risiko setiap selip jadwal dan kelebihan biaya. Yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan spiral. Kelebihan pertama, perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Kekurangannya, risiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Kelebihan kedua, perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kekurangannya, pengembang spiral bekerja lebih baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Kelebihan ketiga, pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen risiko. Kekurangannya, untuk kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Kelebihan yang berikutnya, pengembangan cepat dan fitur ditambahkan secara sistematis dalam pengembangan spiral. Kekurangannya, dokumentasi lebih karena memiliki fase menengah. Berikutnya adalah kelebihan terakhir, selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Kekurangannya, pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Berikutnya adalah metode V-model. V-model adalah metodologi pengembangan linear unik yang digunakan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. V-model berfokus pada metode mirip air terjun yang mengikuti tahap langkah demi langkah yang ketat. Meskipun tahap awal adalah tahap desainnya luas, kemajuan berlanjut memiliki tahap yang semakin terperinci, mengarah ke implementasi dan pengkodekan, dan akhirnya kembali melalui semua tahap pengujian sebelum proyek selesai. Dan ini merupakan gambar dari metode V-model. Selanjutnya ada tahapan dari V-model. Yang pertama, desain sistem.
Memanfaatkan umpan balik dan dokumen persyaratan pengguna yang dibuat selama fase persyaratan, tahap selanjutnya ini digunakan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi yang akan menguraikan semua komponen teknis selapis, data, logika bisnis, dan sebagainya. Pengujian sistem ini juga dirancang selama tahap ini untuk digunakan nanti. Yang kedua adalah desain arsitektur. Selama tahap ini, spesifikasi dibuat yang merinci bagaimana aplikasi akan menghubungkan semua berbagai komponennya, baik secara internal maupun melalui integrasi luar. Seringkali disebut juga sebagai desain tingkat tinggi. Tes integrasi juga dikembangkan selama ini. Yang ketiga ada desain modul. Fase ini terdiri dari semua desain tingkat rendah untuk sistem, termasuk spesifikasi terperinci untuk bagaimana semua fungsional logika bisnis yang dikodekan akan diimplementasikan seperti model, komponen, antarmuka, dan sebagainya. Yang keempat ada implementasi atau coding. Pada titik ini, di tengah tahapan proses pengkodekan dan implementasi yang sebenarnya terjadi, periode ini harus mengalokasikan waktu sebanyak yang diperlukan untuk mengubah semua dokumen desain dan spesifikasi yang dibuat sebelumnya menjadi sistem yang berkode dan fungsional. Yang kelima yaitu pengujian unit. Sekarang, pengujian proses tersebut bergerak kembali ke sisi jauh V-model dengan pengujian terbalik dimulai dengan pengujian unit yang dikembangkan selama fase desain modul. Yang keenam yaitu tes integrasi. Pengujian yang dirancang selama fase desain arsitektur dilaksanakan di sini, memastikan bahwa sistem berfungsi di semua komponen dan integrasi pihak ketiga. Yang ketujuh, pengujian sistem. Pengujian yang dibuat selama desain sistem akan dijalankan selanjutnya sebagian besar berfokus pada pengujian kinerja dan regresi. Yang kedelapan adalah ujian penerimaan. Terakhir, pengujian penerimaan adalah proses penerapan semua pengujian yang dibuat selama fase persyaratan awal dan harus memastikan bahwa sistem berfungsi. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan V-model. Kelebihan pertama, bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa formal. Kekurangannya, proses hanya secara sementara. Ketika proyek selesai, jalannya proses model dihentikan, tidak berlangsung untuk keseluruhan organisasi. Kelebihan kedua, penyesuaian yang cepat pada proyek baru. Kekurangannya, metode yang ditawarkan terbatas, sehingga kita tidak memiliki cara pandang dari metode yang lain. Kelebihan ketiga, V-model sangat fleksibel. V-model mendukung proyek tailoring dan pengembangan dan pengurangan metode dan tools secara dinamik. Kekurangannya, V-model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Berikutnya adalah extreme programming. Extreme programming menggunakan pendekatan orientasi objek sebagai paradigma pengembangan yang disyaratkan dan mencakup seperangkat aturan dan praktik yang terjadi dalam konteks 4 kegiatan kerangka kerja, yaitu ada perencanaan atau planning, desain, pengkodekan, dan pengujian atau testing. Tahap metode extreme programming yang pertama ada planning atau perencanaan, menganalisis permasalahan dan mengumpulkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Yang kedua ada desain atau perancangan, mendesain atau membuat rancangan sistem berupa gambaran atau UI. Yang ketiga adalah coding atau pengkodekan. Pembuatan sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat ada testing atau pengujian. Pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat beroperasi sesuai harapan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode extreme programming. Kelebihan pertama, meningkatkan kepuasan pada klien. Kekurangannya tidak bisa membuat kode yang detail dari awal. Prinsip simplicity dan juga dianjurkan untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Kelebihan kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Kekurangannya, expert tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Dan kelebihan ketiga yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Yang
yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari beberapa metode ini yang saya ambil ada 2 poin. Yang pertama, setelah dijelaskan proyek yang telah saya buat, saya menggunakan metode waterfall. Alasan saya memilih metode waterfall karena saya ingin membuat aplikasi yang dapat diimplementasikan khusus untuk klien saya. Dalam proses pembuatan aplikasi tersebut, saya harus berkonsultasi dengan klien agar dapat membuat aplikasi yang sesuai dengan keinginan klien dengan menggunakan tahap-tahap waterfall yang mulai dari analisis hingga maintenance. Yang kedua, metode ini mengambil pendekatan yang sistematis dan tersusun rapi seperti air terjun mulai dari tingkat kebutuhan sistem, kemudian berlanjut ke tahap analisis, desain, coding, pengujian atau verifikasi, dan pemeliharaan. Disebut air terjun karena seperti air terjun yang jatuh satu demi satu, sehingga penyelesaian tahap sebelumnya kemudian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan berjalan urut. Sekian dari kesimpulan yang telah saya buat dan terima kasih.